Saya, seorang mahasiswi Indonesia yang datang jauh ke Faroe Islands demi sebuah beasiswa, justru menemukan ujian terberat bukan di ruang kelas, tapi di hati saya sendiri. Di negeri yang sunyi, dingin, dan terasa asing ini, saya harus bertahan antara mimpi, kesepian, dan seseorang yang tak pernah saya rencanakan untuk hadir dalam hidup saya. Semua itu dimulai dari sini. Air hujan menghantam kaca jendela asrama dengan keras saat saya membaca email itu untuk ketiga kalinya. Academic warning. Jantung saya berdegup cepat. Tangan saya dingin, bahkan lebih dingin dari udara luar yang hampir membeku. Ini baru bulan kedua saya di Faroe Islands, dan saya sudah hampir kehilangan semuanya. Tapi ternyata, semua itu berawal dari... Hari pertama saya tiba di pulau ini, angin laut menyambut dengan kasar, seolah menguji apakah saya pantas bertahan. Nama saya, Nara Adistia. Saya datang dari Indonesia dengan satu tujuan, membuktikan bahwa saya bisa. Beasiswa ini bukan cuma tentang saya, ini tentang keluarga saya, terutama ayah yang selalu berkata, "Kalau kamu sudah memilih jalan, jangan setengah-setengah." Saya masih ingat langkah pertama saya keluar dari bandara kecil itu. Langit abu-abu, tebing-tebing hijau menjulang, dan laut yang tampak tak berujung. Indah, tapi juga menakutkan. Saya menggenggam koper sambil menarik napas panjang. "Ini rumah barumu sekarang, Nara," bisik saya pelan. Hari-hari pertama di kampus terasa seperti berlari tanpa arah. Semua serba cepat. Diskusi kelas yang intens, aksen bahasa Inggris yang berbeda, dan cara berpikir yang jauh lebih kritis dari yang biasa saya hadapi di Indonesia. "Your argument is too safe," kata Dr. Astrid Holm suatu hari. Tatapannya tajam menembus saya. Saya hanya bisa mengangguk, meski dalam hati saya berteriak. Terlalu aman, saya bahkan sudah merasa ini terlalu sulit. Malam-malam saya dihabiskan di perpustakaan kecil dekat pelabuhan. Bau buku tua bercampur dengan aroma kopi pahit yang selalu saya pesan untuk menahan kantuk. Di sana saya sering melihat orang yang sama, seorang pria dengan jaket tebal, duduk di dekat jendela, menatap laut lebih sering daripada membaca bukunya. Sampai suatu malam, saat saya menjatuhkan buku karena terlalu lelah. "Hey, you okay?" Suara itu rendah dan tenang. Saya menoleh. Dia, pria yang sering saya lihat itu. "Iya, cuma capek," jawab saya, mencoba tersenyum. Dia memungut buku saya dan menyerahkannya. "You're not from here." Saya tertawa kecil. "Kelihatan banget ya." Dia mengangguk. "Very." Namanya Kyle Mickelson. Singkat tanpa banyak basa-basi, seperti orangnya. Sejak malam itu kami mulai sering bertemu. Kadang hanya saling menyapa, kadang duduk diam bersama. Anehnya, diam dengan Kyle tidak terasa canggung, justru menenangkan. Suatu sore kami duduk di tebing menghadap laut. Angin kencang membuat rambut saya berantakan. "Kenapa kamu kesini?" tanya Kyle tiba-tiba. Saya menatap laut, mencoba mencari jawaban yang jujur. "Karena saya ingin hidup yang lebih besar dari yang saya punya sebelumnya." Dia terdiam sebentar. "And are you happy?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang saya kira. Saya tersenyum tipis. Saya belum tahu. Hari-hari berlalu. Tekanan kuliah semakin berat. Saya mulai kesulitan mengikuti ritme kelas. Tugas menumpuk. Diskusi semakin sulit. Dan saya mulai meragukan diri sendiri. Sampai malam itu, email itu datang. Academic warning. Saya duduk di lantai kamar, menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca. Kalau saya gagal, saya harus pulang. Bisik saya pelan. Telepon dari ibu masuk di saat yang sama. "Nara, kamu sehat? Ibu kangen." Saya menahan suara agar tidak bergetar. "Aku baik, Bu. Lagi sibuk aja." Saya tidak sanggup bilang bahwa saya hampir gagal. Keesokan harinya, saya bertemu Kyle lagi di perpustakaan. Dia langsung tahu ada yang berbeda. "You look lost," katanya. Saya tertawa kecil. Pahit. Mungkin memang iya.
Dia menatap saya lama. You don't have to pretend. Dan untuk pertama kalinya sejak saya tiba di sini, saya hampir menangis di depan orang lain. Saya takut, kata saya akhirnya. Saya takut gak cukup pinter buat ada di sini. Kyle tidak langsung menjawab. Dia hanya duduk di samping saya. Di sini, katanya pelan. Laut selalu terlihat tenang dari jauh. Tapi kalau kamu mendekat, kamu akan tahu betapa kuat arusnya. Saya menoleh. You're still here, aren't you? Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa membuat dada saya terasa hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak belajar sendirian. Tapi di balik semua itu, saya tidak tahu bahwa kedekatan kami akan membawa saya pada pilihan yang jauh lebih sulit dari sekadar bertahan di kampus. Dan saya juga tidak tahu bahwa Kyle menyimpan sesuatu yang suatu hari bisa menghancurkan semua yang sedang saya bangun di sini. Hujan turun lebih deras dari biasanya saat saya berdiri di depan papan pengumuman kampus. Nama saya masih ada di daftar mahasiswa aktif, tapi dengan tanda kecil di sampingnya. At risk. Dada saya langsung sesak. Rasanya seperti semua usaha saya selama ini belum cukup. Tapi ternyata semua itu berawal dari malam setelah saya bercerita ke KL di perpustakaan, hidup saya perlahan berubah. Bukan jadi lebih mudah, tapi lebih terasa nyata. Saya tidak lagi sepenuhnya sendirian. Kami mulai belajar bersama. Awalnya canggung, KL bukan tipe orang yang banyak bicara. Tapi setiap kali saya buntu dengan paper atau analisis data, dia hanya akan berkata singkat, "Explain it to me." Dan anehnya, saat saya mencoba menjelaskan, saya jadi mengerti. "Jadi, kamu bukan gak bisa," katanya suatu malam sambil menatap catatan saya. "Kamu cuma belum terbiasa berpikir seperti mereka." Saya menghela napas panjang. Di Indonesia, aku gak pernah merasa sebodoh ini. KL menggeleng pelan. "Maybe you're not stupid. Maybe you're just in a new ocean." Kalimat itu kembali mengingatkan saya pada metafora laut yang pernah dia katakan. Dalam hati, saya mulai percaya, mungkin saya memang belum tenggelam. Saya hanya belum bisa berenang dengan benar. Hari-hari berikutnya terasa lebih terarah. Saya mulai berani berbicara di kelas, meski suara saya masih gemetar. "Interesting point, Nara," kata Dr. Astrid suatu hari. Itu pertama kalinya dia memuji saya, meski hanya satu kalimat singkat. Rasanya seperti mendapat udara setelah lama tenggelam. Di luar kelas, hubungan saya dengan KL juga berubah. Kami tidak hanya bertemu di perpustakaan lagi. Kadang dia mengajak saya berjalan menyusuri desa kecil di dekat pelabuhan. Suatu sore kami berhenti di sebuah tebing tinggi. Angin begitu kencang sampai saya harus memegang jaket saya erat-erat. "Kenapa kamu suka ke sini?" tanya saya. KL menatap laut lama sebelum menjawab. "Because it reminds me how small everything is." Saya tersenyum tipis. Masalah juga. Dia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada seseorang yang memahami cara saya melihat dunia, tanpa harus saya jelaskan panjang lebar. Tapi, di balik ketenangan itu, tekanan tidak pernah benar-benar hilang. Email dari kampus terus berdatangan. Reminder tugas, deadline, warning lanjutan. Saya mulai mengatur hidup saya dengan lebih disiplin. Bangun pagi, belajar, kerja part-time di kafe kecil dekat kampus. Di sana, saya bertemu Matteo dan Yuki. Mereka juga mahasiswa internasional. Sama-sama berjuang bertahan. "Kamu kelihatan capek banget," kata Yuki suatu malam saat kami menutup kafe. Saya tertawa kecil. "Semua orang di sini capek kan?" Matteo mengangkat bahu. "Bedanya, ada yang capek tapi tetap senyum, ada yang capek dan hampir menyerah." Saya terdiam.
Kita semua di sini karena kita layak. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pegangan baru. Malam itu, setelah pulang kerja, saya menemukan Kyle menunggu di depan asrama. Tangannya dimasukkan ke dalam saku, wajahnya sedikit tertutup hoodie. "You're late," katanya. Saya tertawa. "Kerja." Dia mengangguk, lalu menyerahkan secangkir kopi hangat. "You forgot your usual." Saya menerimanya, terkejut. "Kamu hafal?" "Not that hard," jawabnya santai. Tersenyum kecil. Kami duduk di bangku kayu depan asrama. Angin malam menusuk, tapi entah kenapa saya merasa hangat. "Kyle," saya ragu sejenak. "Kenapa kamu sering bantu aku?" Dia tidak langsung menjawab. "Because I know how it feels," katanya akhirnya. Saya menoleh. "Maksudnya?" Dia menatap lurus ke depan. "Being somewhere you don't belong." Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, saya sadar, Kyle juga menyimpan sesuatu yang belum pernah dia ceritakan. Nafas terasa berat. Hari-hari terus berjalan, dan perlahan nilai saya mulai membaik. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya bertahan. Sampai suatu sore, semuanya berubah lagi. Saya dipanggil ke kantor Dr. Astrid. Ruangan itu dingin, seperti biasa. Dia menyerahkan sebuah dokumen. "We have an opportunity," katanya. Saya membaca cepat. "Program riset tambahan, di kota lain, lebih besar, lebih bergengsi. Tapi ada satu syarat. You have to move, next month." Jantung saya langsung berdegup kencang. Pindah. Berarti meninggalkan semua yang baru saja saya bangun di sini. Termasuk KL. Malam itu saya duduk di tepi tebing sendirian. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Saya belum memberitahu KL. Dan saya juga belum tahu, apakah saya cukup kuat untuk memilih antara mimpi saya atau seseorang yang mulai berarti lebih dari yang saya rencanakan. Angin di tepi tebing malam itu terasa jauh lebih tajam dari biasanya, seolah ikut menekan dada saya yang sudah sesak. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Pesan dari Dr. Astrid masih terbuka. "We need your confirmation by the end of the week." Pindah atau tetap? Dan entah kenapa, yang membuat saya paling takut bukan soal akademik, tapi Kyle. Tapi ternyata semua itu berawal dari... Hari berikutnya, saya mencoba bersikap normal. Kelas, perpustakaan, kerja di kafe, semuanya saya jalani seperti biasa. Tapi pikiran saya terus kembali ke satu hal. Bagaimana cara saya bilang ke Kyle? Dia tidak muncul di perpustakaan hari itu. Tidak juga keesokan harinya. Saya mulai gelisah. Kenapa jadi aku yang nyari dia terus? Gumam saya pelan. Malam ketiga, akhirnya saya menemukannya. Di tempat yang sama, tebing itu. Berdiri sendirian, menghadap laut yang gelap. "Kamu hilang," kata saya pelan saat mendekat. Kyle tidak langsung menoleh. "I could say the same." Saya terdiam. "Aku mau cerita sesuatu," kata saya akhirnya. Dia menoleh, matanya serius seperti biasa. "Then say it." Saya menelan ludah. "Aku dapat tawaran riset di kota lain." Angin tiba-tiba terasa semakin dingin. Kyle tidak langsung bereaksi. Dia hanya menatap saya. Lama. Terlalu lama. "And you're going," katanya datar. Itu bukan pertanyaan. Saya menggeleng pelan. "Aku belum tahu." Hening dalam perasaan, tapi tanpa kata. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu di mata KL. Sesuatu yang bukan ketenangan. "You should go," katanya akhirnya. Jawaban itu menusuk lebih dari yang saya kira. "Kenapa kamu kayak gampang banget bilang gitu?" Suara saya mulai bergetar. KL menghela napas. "Because that's why you came here, right?" Saya terdiam. Benar. Tapi kenapa rasanya salah? Aku pikir... Saya berhenti, mencoba mengatur kata-kata. "Aku pikir kamu bakal bilang sesuatu yang lain." KL tersenyum tipis, tapi tanpa kehangatan. "Like what? Ask you to stay?" Napas terasa berat. Saya tidak menjawab, tapi diam saya sudah cukup menjelaskan. Dia menggeleng pelan.
That's not fair, Nara. Fair? Saya mulai kesal. Perasaan itu nggak pernah fair, KL. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Angin, laut, semuanya terasa lebih keras. KL melangkah mendekat sedikit. You barely survived here, and now you want to risk everything for this? This? Ulang saya pelan. Maksud kamu, kita ini this aja. Dia terdiam. Dan diam itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Hela napas panjang. Saya cuma pengen tahu apa saya berarti buat kamu. Kata saya, suara saya hampir pecah. KL menatap saya lama. Sangat lama. Lalu dia berkata pelan, You do. Dada saya langsung menghangat. Tapi hanya sesaat. But not enough to stop you from being who you're supposed to be. Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan ditarik. Saya menunduk. Air mata mulai menggenang. Tapi saya tahan. Kalau aku pergi, kamu bakal nyesel, tanya saya lirih. Kyle tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Malam itu, saya pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Hari-hari berikutnya menjadi aneh. Saya dan Kyle masih bertemu, tapi ada jarak yang tidak terlihat. Percakapan kami lebih singkat, tawa kami lebih jarang. Sementara itu, tekanan akademik justru semakin meningkat. Proposal riset itu tidak mudah. Saya harus membuktikan bahwa saya layak dipilih. Saya mulai begadang lagi, tidur hanya beberapa jam, mengorbankan semuanya. Sampai suatu malam, tubuh saya akhirnya menyerah. Saya pingsan di perpustakaan. Saat saya membuka mata, saya sudah berada di klinik kampus. Lampu putih terasa menyilaukan. Nara, you awake? Suara itu, Kyle. Dia duduk di samping saya. Wajahnya terlihat khawatir. Kamu di sini? Suara saya lemah. Of course I am, jawabnya cepat. Kenapa? Tanya saya. Setengah bercanda, setengah serius. Kyle menatap saya. Kali ini tanpa jarak. Because you matter. More than you think. Kalimat itu membuat dada saya kembali hangat. Tapi juga sakit di saat yang sama. Karena saya tahu, perasaan ini tidak akan membuat pilihan saya jadi lebih mudah. Beberapa hari kemudian, email keputusan itu datang. Saya membuka dengan tangan gemetar. Congratulations. You have been selected. Saya lolos. Saya berhasil. Mimpi saya ada di depan mata. Tapi di saat yang sama, saya sadar, saya harus pergi dalam waktu 2 minggu. Dan yang lebih mengejutkan, saya melihat Kyle berdiri di depan asrama malam itu, dengan wajah yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Nara, I need to tell you something before you leave. Nada suaranya berbeda. Seolah apa yang akan dia katakan bisa mengubah segalanya. Jantung saya berdetak cepat saat melihat Kyle berdiri di depan asrama malam itu. Angin berhembus kencang, jaketnya terbuka sedikit, rambutnya berantakan. Tapi bukan itu yang membuat saya gelisah. Tatapannya berbeda, lebih dalam, lebih berat. Nara, I need to tell you something before you leave. Kalimat itu menggantung di udara, membuat dada saya semakin sesak. Tapi ternyata semua itu berawal dari... Saya melangkah mendekat perlahan. Apa? Dah menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. I wasn't supposed to get close to you. Saya mengernyit. Maksudnya? Dia tertawa kecil, pahit. You think I just sit in that library every night because I like books? Saya terdiam. Nafas mulai berat. Kyle menatap saya, kali ini tanpa dinding. Aku kerja di kampus, bagian research support. Saya mengangguk pelan. Terus, dia menelan ludah. I saw your file before we even talked. Dunia saya seperti berhenti sesaat. File? Apa? Suara saya melemah. Your academic record, your scholarship status, the warning. Tegang. Saya mundur satu langkah. Jadi, kamu tahu semuanya dari awal?
Kyle tidak menjawab langsung, dan itu sudah cukup. Hela napas panjang, campur marah dan kecewa. Jadi, semua ini apa? Suara saya mulai bergetar. Kebetulan? Atau kamu sengaja? Kyle menggeleng cepat. At first, maybe. I was just curious. Curious? Ulang saya. Hampir tidak percaya. Tapi setelah itu berubah. Katanya cepat. It became real. Saya tertawa kecil, tapi tidak ada rasa lucu di dalamnya. Real buat siapa? KL mendekat, tapi saya mundur lagi. Nara, listen. Jangan, potong saya. Jangan pakai nada itu seolah kamu yang nyelamatin aku. Semua bantuan kamu, semua kata-kata kamu, saya menatapnya tajam. Apa itu karena kamu tahu aku bakal gagal? KL terlihat terpukul. No, I helped you because I wanted to. Tapi kamu mulai karena rasa ingin tahu kan? Suara saya meninggi. Dia terdiam. Dan lagi-lagi, diamnya jadi jawaban. Semua bantuan kamu, semua kata-kata kamu, saya menatapnya tajam. Apa itu karena kamu tahu aku bakal gagal? KL terlihat terpukul. No, I helped you because I wanted to. Tapi kamu mulai karena rasa ingin tahu kan? Suara saya meninggi. Dia terdiam. Dan lagi-lagi, diamnya jadi jawaban. KL, aku buka diri ke kamu, kata saya pelan, hampir berbisik. Aku cerita tentang rasa takutku, tentang keluarga, tentang semua yang aku perjuangkan. Saya menatapnya, mata saya mulai berkaca-kaca. Kamu sudah tahu semua itu. Bahkan sebelum aku bilang, KL mengusap wajahnya frustasi. I didn't plan for this. Exactly. Jawab saya cepat. Aku juga enggak. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin dan detak jantung saya yang terasa keras. Apa kamu pernah benar-benar lihat aku sebagai Nara? Tanya saya akhirnya. Atau cuma sebagai mahasiswa at risk yang menarik untuk diamati? KL menatap saya. Kali ini dengan rasa sakit yang jelas. I saw you fighting, katanya pelan. Even when you thought you were losing. Saya terdiam. Kalimat itu, jujur, tapi tetap terasa terlambat. Mungkin kamu benar, kata saya akhirnya. Aku harus pergi. KL langsung menatap saya. Nara, ini bukan cuma soal riset, lanjut saya. Ini soal aku harus berdiri tanpa bergantung sama siapapun. Termasuk kamu. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulut saya. Kyle terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba menghentikan saya. Itu yang terbaik buat kamu, katanya pelan. Saya mengangguk, meski hati saya terasa seperti diremas. Malam itu, kami berpisah tanpa kata-kata lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti perlombaan dengan waktu. Saya mengurus perpindahan, dokumen, dan semua hal administratif. Di luar itu, saya tetap belajar, tetap kerja, tetap berusaha kuat. Tapi ada satu hal yang berubah. Saya tidak lagi melihat Kyle. Tidak di perpustakaan, tidak di tebing, tidak dimanapun. Seminggu sebelum keberangkatan, saya menerima telepon dari Indonesia. Nah, kamu pulang ya? Suara ibu terdengar penuh harap. Saya terdiam. Belum, Bu. Aku pindah kota dulu. Ibu hening sejenak. Kamu bahagia di sana? Pertanyaan itu lagi. Saya menatap langit abu-abu di luar jendela. Lagi belajar, Bu. Jawab saya jujur. Malam terakhir sebelum saya pergi, saya kembali ke tebing itu. Sendirian. Angin tetap sama. Laut tetap luas. Tapi saya tidak lagi orang yang sama. Saya nggak boleh lemah lagi. Bisik saya pada diri sendiri. Saat saya berbalik untuk pergi, saya melihat sesuatu di tanah. Sebuah buku kecil. Buku catatan. Saya mengenalinya. Itu milik Kyle. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di halaman pertama, hanya ada satu kalimat. I was going to leave too. Jantung saya langsung berdegup keras. Apa maksudnya? Dia juga akan pergi. Dan kenapa? Dia tidak pernah bilang. Angin malam berhembus kencang saat saya berdiri terpaku di tebing itu. Buku kecil di tangan saya terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Jari saya gemetar saat membaca ulang kalimat itu. I was going to leave too. Jantung saya berdegup tidak teratur. KL, mau pergi juga. Tapi ternyata semua itu berawal dari... Saya langsung membalik halaman berikutnya.
Tulisan KL tidak rapi, seperti ditulis dalam keadaan terburu-buru, atau mungkin saat pikirannya kacau. I wasn't planning to stay in Faro this long. Napas saya tertahan. I came back because I had to, not because I wanted to. Saya menelan ludah. Ada sesuatu yang selama ini dia sembunyikan, jauh lebih besar dari yang saya kira. Halaman berikutnya. People think this place is peaceful, but for me, it's where everything stopped. Saya menutup buku itu sejenak. Dada saya terasa penuh. Semua potongan yang selama ini terasa aneh, mulai masuk akal. Kenapa dia sering menatap laut terlalu lama? Kenapa dia bilang merasa tidak belong? Kenapa dia selalu menjaga jarak? Saya membuka halaman berikutnya lagi. Then I met her. Jantung saya langsung berdetak lebih kencang. She talks too much when she's nervous. She pretends she's okay when she's not. Air mata saya mulai jatuh tanpa saya sadari. But she keeps trying. And I don't know why. I wanted to see how far she could go. Saya menutup mata sejenak. Jadi, ini semua bukan sekedar kebetulan. Tapi juga bukan sepenuhnya kebohongan. Saya lanjut membaca. I was going to leave after winter, but now I don't know anymore. Halaman terakhir kosong. Tidak ada penjelasan, tidak ada akhir. Seperti dia yang selalu menggantungkan semuanya. Malam itu, saya duduk lama di tebing, memeluk buku kecil itu seperti satu-satunya jawaban yang saya punya. Untuk pertama kalinya, saya tidak marah. Saya mengerti, tapi mengerti tidak berarti semuanya jadi mudah. Keesokan paginya, saya mengambil keputusan. Saya harus mencari Kyle. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Saya mencari dia ke perpustakaan. Tidak ada. Ke kafe, Matteo hanya menggeleng. Haven't seen him in days, katanya. Saya mulai panik. Yuki, kamu tahu Kyle di mana? Tanya saya cepat. Yuki menggeleng. No, but I heard something. Saya langsung menatapnya. Apa? He requested leave from campus. Tegang. Dunia saya seperti berhenti lagi. Leave? Maksudnya, pergi? Yuki mengangguk pelan. I think so. Nafas tersengal. Tanpa pikir panjang, saya berlari keluar. Angin dingin menerpa wajah saya, tapi saya tidak peduli. Saya hanya punya satu pikiran. Saya harus menemukannya, sebelum terlambat. Saya kembali ke tempat terakhir yang mungkin. Rumah kecil di dekat pelabuhan yang pernah dia tunjukkan sekali. Langkah saya melambat saat sampai di sana. Pintu tertutup, lampu mati. Saya mengetuk. Tidak ada jawaban. Saya mengetuk lagi, lebih keras. Kyle? Hening. Nafas mulai bergetar. Saya hampir menyerah saat tiba-tiba pintu itu terbuka sedikit. Kyle berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, mata merah, seperti kurang tidur berhari-hari. Nara, suaranya pelan, hampir tidak percaya. Saya tidak menunggu, saya langsung memeluknya. Nafas berat, emosi pecah. Kenapa kamu nggak bilang? Suara saya bergetar di bahunya. Kenapa kamu selalu pergi tanpa jelasin apa-apa? Kyle membeku sesaat, lalu perlahan membalas pelukan itu. I didn't think it mattered, katanya pelan. Saya langsung menjauh, menatapnya tajam. It matters, at least for me. Nafas tersengal. Kami saling diam beberapa detik. Lalu saya mengeluarkan buku itu dari tas saya. Aku baca ini, kata saya. Kyle langsung menegang. You weren't supposed to. Tapi aku baca, potong saya. Hela nafas dalam. Dan sekarang aku ngerti, sedikit. Kyle menatap saya, kali ini tanpa mencoba menghindar. Aku juga takut, lanjut saya pelan. Bukan cuma soal kuliah, tapi soal kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat aku punya sepenuhnya. Nafas pelan, jujur. Kyle, kamu mau pergi kemana? Dia menunduk sebentar, lalu menjawab. Denmark. Jantung saya terasa jatuh. Kapan? Soon. Satu kata itu cukup untuk membuat semuanya terasa semakin sempit. Saya mengangguk pelan. Berarti kita sama-sama pergi. Kyle tersenyum tipis. Ya,
I guess we are. Hening sejenak dalam perasaan. Untuk pertama kalinya, saya sadar. Ini bukan lagi soal memilih antara mimpi atau dia. Tapi, tentang apakah kami memang ditakdirkan untuk berjalan ke arah yang berbeda? Dan yang lebih menyakitkan, saya belum tahu apakah perasaan ini cukup kuat untuk melawan jarak yang akan datang. Suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya saat saya berdiri berhadapan dengan Kyle di depan rumah kecil itu. Kata Denmark masih bergema di kepala saya, seperti sesuatu yang belum siap saya terima. Soon. Satu kata itu terasa seperti hitungan mundur. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari-hari setelah percakapan itu terasa aneh. Bukan karena kami menjauh, tapi justru karena kami tiba-tiba jadi lebih dekat dari sebelumnya. Seolah kami berdua sadar, waktu kami terbatas. Saya tetap menjalani rutinitas, kelas, riset, kerja di kafe. Tapi sekarang, setiap momen terasa lebih tajam, lebih hidup. Dan Kyle, dia mulai muncul lagi, menunggu saya di luar perpustakaan, mengantar saya pulang tanpa banyak bicara. Kadang hanya duduk bersama, tanpa melakukan apa-apa. Aneh, bagaimana kehadiran seseorang bisa jadi cukup, tanpa harus selalu ada kata-kata. Suatu malam kami duduk di halte kecil dekat pelabuhan. Hujan turun perlahan, menciptakan suara yang menenangkan. "Kapan kamu pergi?" tanya Kyle tiba-tiba. "Minggu depan," jawab saya pelan. Dia mengangguk. "Me too." Saya menoleh. Hari yang sama, Kyle tersenyum tipis. Almost. Dekat, tapi tetap tidak bersamaan. Seperti kami. Saya menunduk, memainkan ujung lengan jaket saya. "Kamu ke Denmark? Buat apa?" Kyle terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Start over." Saya mengangkat alis. "Seburuk itu di sini." Dia menghela napas. "Dulu aku kehilangan seseorang di sini." Jantung saya langsung berdegup lebih cepat. "Apa maksud kamu?" Kyle menatap ke arah laut. "My younger brother." Hening, tapi penuh emosi. Saya langsung terdiam. Semua kata-kata hilang. "He drowned." Lanjutnya pelan. "Right there." Dia menunjuk ke arah laut yang gelap. Nafas terasa berat. "It was years ago, but I stayed because my family needed me." Saya menggigit bibir, mencoba menahan emosi. "Dan sekarang, I can't breathe here anymore," katanya jujur. "Every place reminds me of him." Hela nafas pelan. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar melihat luka Kyle, bukan sekedar kesepian, tapi kehilangan. Saya pelan-pelan mendekat. "Kenapa kamu gak pernah cerita?" Kyle tersenyum kecil, pahit. "Same reason you didn't tell your mom you almost failed." Saya terdiam. Kena. Nafas pelan. Jujur. "Kita sama-sama pura-pura kuat ya," kata saya pelan. Dia mengangguk. Hujan semakin deras, tapi tidak ada dari kami yang bergerak. Kalau kita ketemu di waktu yang berbeda, saya berhenti, mencari kata yang tepat. "Apa semuanya bakal beda?" Kyle menatap saya. "Maybe," katanya. "Or maybe, we're exactly where we need to be." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Hela nafas. Hari-hari terakhir itu menjadi campuran antara kebahagiaan kecil dan kesedihan yang terus mengintai. Saya lulus dari masa at risk. Nilai saya stabil. Proposal riset saya dipuji. Dr. Astrid bahkan berkata, "You've changed." Saya hanya tersenyum. Kalau dia tahu, perubahan itu tidak datang sendirian. Malam terakhir sebelum keberangkatan, saya dan Kyle kembali ke tebing. Tempat semuanya terasa dimulai dan sekarang hampir berakhir. Angin kencang seperti biasa. Laut gelap, luas, dan dingin. "Kamu takut?" tanya Kyle. Saya mengangguk jujur. "Banget." Dia tersenyum tipis. "Good?" Saya langsung menatapnya. "Good? Means you care," katanya. Tersenyum kecil. Saya menatap laut, lalu kembali ke dia. "Kyle?" Dia menunggu. Nafas dalam. "Aku nggak tahu ini apa," lanjut saya pelan. "Tapi, aku nggak mau pura-pura kalau ini nggak berarti." Kyle menatap saya dalam. "It matters to me too." Dada saya menghangat, tapi juga sakit. "Terus, sekarang gimana?" tanya saya. Pertanyaan yang selama ini kami hindari. Kyle tidak langsung menjawab. Dia melangkah lebih dekat. Sangat dekat.
You go where you need to go, katanya pelan. And I'll go where I need to go. Nafas tertahan. No promises. Lanjutnya. No expectations. Saya menelan ludah. Just don't forget. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti janji yang tidak diucapkan. Saya mengangguk pelan. I won't. Angin berhembus lebih kencang. Dan untuk pertama kalinya, Kyle memegang tangan saya. Nafas pelan. Hangat. Tidak erat. Tidak dramatis. Tapi cukup. Untuk membuat saya tahu. Perasaan ini nyata. Malam itu, kami tidak banyak bicara lagi. Karena kami tahu, besok, semuanya akan berubah. Dan yang lebih menakutkan, kami tidak tahu apakah ini akhir, atau hanya jeda panjang yang belum tentu memiliki kelanjutan. Suara roda koper berisik di lantai bandara kecil itu terasa seperti gema yang tidak ingin berhenti. Saya berdiri di depan pintu keberangkatan, menggenggam tiket dengan tangan dingin. Nafas saya tidak stabil, bukan karena udara, tapi karena semuanya terasa terlalu cepat. Hari ini, saya benar-benar pergi. Tapi ternyata semua itu berawal dari... Pagi itu dimulai dengan sunyi. Tidak ada pesan dari KL, tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada good luck seperti yang diam-diam saya harapkan. Saya tahu kami sepakat, no promises, no expectations. Tapi tetap saja, hati tidak pernah sepenuhnya patuh pada logika. Matteo dan Yuki mengantar saya ke bandara. Kamu bakal baik-baik aja, kata Matteo sambil menepuk bahu saya. Yuki memeluk saya erat. Don't disappear, okay? Saya tersenyum. Kalian juga. Setelah mereka pergi, saya sendirian. Dan disitulah semuanya terasa nyata. Saya melangkah menuju gate, tapi langkah saya melambat. Entah kenapa, saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saya tersenyum kecil, pahit. Ya udah Nara, ini pilihan kamu, bisik saya. Saat saya hampir masuk ke dalam, Nara, suara itu, jantung saya langsung berdegup kencang. Saya berbalik. Kyle. Dia berdiri di sana, sedikit terengah, jaketnya terbuka, rambutnya berantakan seperti habis berlari. Kamu datang, kata saya pelan, hampir tidak percaya. Kyle mendekat, masih berusaha mengatur nafas. I almost didn't. Saya tertawa kecil. That sounds like you. Kami berdiri berhadapan. Waktu seperti berhenti. Aku pikir kamu gak bakal datang, lanjut saya. Kyle menatap saya dalam. I told myself not to. Terus, kenapa kamu di sini? Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Because living without seeing you felt wrong. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menghantam dada saya. Aku juga mau pergi, lanjutnya. Today, saya langsung mengernyit. Hari ini, dia mengangguk. Different flight. Dekat, tapi tetap tidak bersama. Kyle, saya ragu sejenak. Kalau kita jalan ke arah yang berbeda, apa ini berarti selesai? Pertanyaan itu akhirnya keluar, yang selama ini kami hindari. Kyle tidak langsung menjawab. Dia melangkah lebih dekat. Sangat dekat. Do you want it to be over? Tanyanya balik. Saya terdiam. Enggak, jawab saya pelan. Kyle mengangguk, seolah itu cukup. Then it's not over. Jawaban yang tidak memberi kepastian, tapi juga tidak menutup kemungkinan. Gimana caranya? Tanya saya. Kita beda negara, beda hidup, beda semuanya. Kyle tersenyum tipis. We figure it out. Saya tertawa kecil. Kedengaran gampang. It's not. Jawabnya jujur. But neither is forgetting you. Kalimat itu terlalu jujur. Untuk pertama kalinya, saya tidak mencoba menahan perasaan saya. Kyle, aku takut, kata saya. Dia langsung menjawab, me too. Hening sejenak, tapi penuh rasa. Tidak ada yang mencoba jadi kuat lagi. Tidak ada yang pura-pura baik-baik saja. Kami hanya
Jujur. Pengumuman boarding terdengar. Waktu kami habis. Saya menatapnya, mencoba mengingat setiap detail wajahnya. Jangan hilang, kata saya pelan. Kyle mengangguk. You too. Saya hagu sejenak, lalu melangkah maju dan memeluknya. Kali ini lebih erat. Napas dalam, hangat tapi menyakitkan. Bukan pelukan perpisahan, tapi juga bukan pelukan kepastian. Saat saya melepaskannya, Kyle tiba-tiba berkata, Nara. Saya menoleh. If we meet again, I'll tell you something I should have said earlier. Jantung saya berdegup cepat. Apa? Kyle tersenyum kecil. Next time. Tegang, menggantung. Saya menggeleng pelan. Setengah kesal, setengah tersenyum. You always do that. Ya, jawabnya. Gives you a reason to come back. Nafas pelan. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya tanpa beban. Lalu saya berbalik dan berjalan menuju gate. Tanpa menoleh lagi. Karena kalau saya menoleh, saya mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Di dalam pesawat, saat saya duduk dan menatap jendela, saya sadar sesuatu. Perjalanan ini bukan lagi tentang melarikan diri dari rasa takut, tapi tentang berjalan maju, meski saya tidak tahu apa yang menunggu di depan. Dan tentang seseorang yang sekarang bukan lagi bagian dari hari-hari saya, tapi tetap menjadi bagian dari alasan saya terus berjalan. Namun satu hal yang masih menggantung. Apa yang sebenarnya ingin Kyle katakan? Dan apakah saya akan pernah mendengarnya?
Lampu kota baru itu terasa terlalu terang saat saya turun dari bus malam pertama saya di tempat baru. Tidak ada suara ombak, tidak ada angin laut yang dingin menusuk. Semuanya berbeda. Dan anehnya, saya justru merindukan kesunyian Faroe. Saya berdiri di depan gedung asrama baru, menggenggam koper, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ini pilihan saya. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari-hari pertama di kota baru berjalan cepat, tapi kosong. Kampusnya lebih besar, orang-orangnya lebih sibuk, diskusi lebih kompetitif. Tidak ada yang benar-benar peduli siapa saya. Dan mungkin itu yang paling sulit. Saya harus mulai dari nol. Lagi. Hai, you must be Nara? Seorang mahasiswa menyapa saya di lab. Saya mengangguk. Ya. I'm Eric. You'll be working with our team. Saya tersenyum sopan. Tapi di dalam hati, tidak ada koneksi. Tidak seperti dulu. Malam-malam saya kembali dipenuhi suara keyboard dan buku-buku. Tapi kali ini, tidak ada seseorang di kursi sebelah yang diam-diam memperhatikan. Tidak ada Kyle. Saya mencoba mengalihkan diri dengan fokus pada riset. Proposal saya diterima dengan baik. Bahkan supervisor baru saya memberi lebih banyak kebebasan. You have potential, katanya. Kalimat yang dulu saya tunggu-tunggu. Tapi sekarang, terasa hampa. Sampai suatu malam, saat saya membuka ponsel setelah berjam-jam bekerja. Ada satu pesan. Dari nomor yang tidak saya simpan. Tapi saya tahu itu siapa. Kyle. Jantung saya langsung berdegup lebih cepat. I made it. Hanya itu. Satu kalimat. Saya menatap layar lama, tidak langsung membalas. Bukan karena saya tidak mau, tapi karena saya tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa menit, saya mengetik. Me too. Kirim. Dan dari situ, semuanya berubah lagi. Kami mulai saling berkabar. Tidak setiap hari, tidak panjang, tapi cukup untuk membuat jarak itu terasa tidak sepenuhnya kosong. How's your research? Still alive? You? Same. Percakapan sederhana. Tapi di balik itu ada sesuatu yang tetap hidup. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, saya akhirnya jujur. I almost gave up today. Balasan Kyle datang beberapa menit kemudian. But you didn't. Saya tersenyum kecil. Barely. Lalu dia mengetik lagi. I'm proud of you. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa membuat mata saya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak saya pergi, saya merasa dilihat lagi. Hari-hari berlalu. Minggu berganti bulan. Saya mulai beradaptasi. Lebih percaya diri di kelas. Lebih berani dalam diskusi. Lebih kuat dari sebelumnya. Tapi setiap malam, selalu ada satu momen di mana saya berhenti dan berpikir tentang Kyle, tentang tebing, tentang kalimat yang belum pernah dia selesaikan. If we meet again. Suatu hari, saya mendapat email dari kampus. Subjek, International Research Conference. Saya terpilih untuk presentasi. Lokasi, Copenhagen, Denmark. Jantung saya langsung berdegup kencang. Tanpa sadar, saya langsung membuka chat dengan Kyle. I might be coming to Denmark. Saya menatap layar, menunggu. Beberapa detik, beberapa menit. Balasan muncul. When? Saya tersenyum. Next month. Typing, lalu berhenti. Lalu muncul lagi. Let me know when you arrive. Saya menutup ponsel, menatap langit malam dari jendela kamar. Untuk pertama kalinya sejak saya pergi, ada kemungkinan. Bukan janji, bukan kepastian, tapi kemungkinan. Dan yang membuat jantung saya berdegup lebih kencang, saya sadar satu hal. Perjalanan ini belum selesai. Dan mungkin, pertemuan kami yang sebenarnya baru akan dimulai.
Suara napas saya terdengar lebih cepat dari biasanya saat pesawat mulai mendarat. Lampu kota di bawah terlihat seperti titik-titik kecil yang berkilauan. Copenhagen. Tempat di mana kemungkinan itu akhirnya jadi nyata. Tapi, anehnya, bukan rasa senang yang paling kuat, melainkan takut. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari presentasi berjalan seperti mimpi yang terlalu cepat. Saya berdiri di depan banyak orang. Slide demi slide berjalan. Pertanyaan datang. Saya menjawab. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, saya tidak ragu. "You handled that really well," kata salah satu peserta setelah selesai. Saya tersenyum. "Thank you. Dulu, saya mungkin tidak akan sampai di titik ini. Dan saya tahu, saya tidak sampai sini sendirian." Malam itu saya berdiri di depan kaca hotel, memandangi pantulan diri saya sendiri. "Ini aku, yang dulu hampir pulang," bisik saya. Ponsel saya bergetar. Pesan dari KL. "You arrived?" Jantung saya langsung berdegup lebih cepat. "I did." Typing. "Where are you staying?" Saya kirim lokasi. Beberapa detik terasa seperti menit. "I'll come." Saya menatap layar. Dia akan datang. Bukan chat, bukan carak, tapi benar-benar datang. Saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya dingin. Apa yang harus saya katakan? Apa yang akan berubah? Atau apakah semuanya tetap sama? Beberapa menit kemudian, ketukan di pintu. Jantung saya langsung melonjak. Saya berdiri, melangkah perlahan, dan membuka pintu. KL. Dia berdiri di sana. Lebih kurus. Lebih tenang. Tapi matanya tetap sama. Kami saling menatap beberapa detik. Tanpa kata, tanpa gerakan. Seolah waktu mundur ke malam terakhir di tebing. "Hai," katanya pelan. Saya tersenyum kecil. "Hai." Dia masuk. Kami duduk berhadapan. Jaraknya dekat, tapi terasa jauh. "How was your presentation?" tanya Kyle. "Survived?" jawab saya sambil tertawa kecil. Dia mengangguk. "I knew you would." Beberapa detik hening. Tidak canggung, tapi berat. "So?" Saya menarik napas. "This is the next time you talked about." Kyle tersenyum kecil. "Ya." Jantung saya mulai berdegup lagi. "You said you had something to tell me." Kyle menatap saya. Lama. Seolah menimbang sesuatu yang selama ini dia tahan. "I almost didn't say it back then," katanya pelan. Saya tidak bergerak, tidak ingin mengganggu momen itu. Kyle menghela napas. "Because I thought it would make things harder." "Dan sekarang?" tanya saya pelan. "It still will," jawabnya jujur. Dia menatap langsung ke mata saya. "Nara?" Saya menggenggam tangan saya sendiri, mencoba menenangkan diri. "I think I didn't just want you to stay." Jantung saya berhenti sesaat. "I wanted to ask you to stay with me." Kalimat itu akhirnya keluar. Yang selama ini hanya tersirat. Saya tidak langsung menjawab. Bukan karena saya tidak tahu, tapi karena saya tahu ini tidak sesederhana itu. "Kyle," suara saya pelan. "Kalau kamu bilang itu waktu itu?" "I know," potongnya cepat. "Things would have been different." Kami saling diam. Tapi kita nggak hidup di what if. Lanjutnya, kita ada di sini sekarang. Saya mengangguk pelan. Benar. Ini bukan masa lalu. Ini sekarang. "Dan sekarang?" tanya saya. "Apa yang kamu mau?" Kyle tidak langsung menjawab. Dia menatap saya dengan jujur, tanpa dinding. "I want to try." Dua kata itu sederhana, tapi berat. Even if it's hard. Even if we fail.
because I don't want to spend another year wondering what if. Saya menunduk. Hati saya hangat. Tapi juga takut. Saya juga mau, kata saya pelan. Kyle langsung menatap saya. Tapi aku juga nggak mau kehilangan diriku lagi. Lanjut saya jujur. Aku baru aja nemuin siapa aku sebenarnya di sini. Dia mengangguk. And I don't want you to. Jadi, gimana? Tanya saya. Pertanyaan yang tidak punya jawaban pasti. Kyle tersenyum kecil. We don't rush it. Saya menatapnya. No labels, no pressure. Just us. Trying. Kalimat itu terasa cukup. Tidak sempurna, tidak pasti. Tapi jujur, saya tersenyum. Oke. Malam itu kami berjalan keluar hotel, menyusuri jalan kota yang asing bagi kami berdua. Tapi untuk pertama kalinya, kami tidak merasa sendirian. Bukan karena semua sudah jelas, tapi karena kami memilih untuk tidak lagi lari dari apa yang kami rasakan. Namun di dalam hati saya, masih ada satu pertanyaan. Apakah mencoba cukup untuk membuat dua orang yang berjalan di arah berbeda, benar-benar bisa sampai di tempat yang sama? Hujan tipis turun di jalanan Copenhagen malam itu, membasahi trotoar dan memantulkan cahaya lampu kota. Saya berjalan di samping KL. Tangan kami sesekali bersentuhan, tapi tidak pernah benar-benar saling menggenggam. Seperti hubungan kami sekarang. Dekat, tapi tetap hati-hati. Tapi ternyata semua itu berawal dari... Beberapa hari di Copenhagen terasa seperti dunia yang berbeda. Pagi hari saya sibuk dengan konferensi, diskusi akademik, dan jaringan profesional. Malam hari, saya bertemu KL. Kami mencoba, tanpa label, tanpa janji, tapi dengan kejujuran yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Suatu sore kami duduk di tepi kanal. Angin tidak sedingin Faro, tapi tetap membawa rasa yang sama. Do you regret leaving? Tanya KL tiba-tiba. Saya menatap air yang mengalir pelan. Dulu iya, jawab saya jujur. Sekarang, enggak. Dia mengangguk pelan. Karena kamu, lanjut saya menoleh ke arahnya. KL mengangkat alis. Karena aku belajar berdiri sendiri, kata saya. Dan itu enggak akan terjadi kalau aku tetap di sana. KL tersenyum tipis. Good. Saya menatapnya. Kalau kamu, tanya saya balik. Dia terdiam sejenak. Leaving didn't fix everything, katanya. But it gave me space to breathe. Saya mengangguk. Kami tidak lagi mencoba menjadi versi sempurna dari diri kami masing-masing. Kami hanya jujur. Malam terakhir sebelum saya kembali ke kota saya, kami kembali berjalan tanpa tujuan. Tidak ada tempat spesial, tidak ada momen dramatis. Hanya dua orang yang tahu waktu mereka terbatas lagi. Besok kamu pulang, kata Kyle pelan. Saya mengangguk. Iya. Kami berhenti di sebuah jembatan kecil. Lampu kota memantul di air. Indah, tapi tenang. Seperti akhir yang tidak berisik. Kyle, saya memanggil. Dia menoleh. Kita ini apa? Pertanyaan yang akhirnya harus ditanyakan. Kyle tidak langsung menjawab. Dia menatap saya lama. Seperti ingin memastikan setiap kata yang keluar nanti adalah yang paling jujur. We're two people who met at the wrong time, katanya pelan. Jantung saya terasa teriris, tapi saya tidak kaget. Tapi juga di waktu yang tepat, lanjutnya. Saya mengernyit. Dia tersenyum kecil. Because we became who we needed to be. Saya menatapnya, mencoba menerima kenyataan yang tidak hitam putih. Jadi, kita nggak akan. Saya tidak menyelesaikan kalimat itu. Kyle menggeleng pelan. Not like a storybook, katanya. Not now. Aneh. Saya tidak hancur. Saya tidak marah. Saya hanya mengerti. Untuk pertama kalinya, cinta tidak terasa seperti sesuatu yang harus dimiliki, tapi sesuatu yang pernah hadir.
dan mengubah saya. Thank you, kata saya pelan. Kyle terlihat sedikit terkejut. For what? For not letting me give up, jawab saya. Dia tersenyum kecil. You did that yourself. Saya menggeleng. Aku cuma butuh seseorang buat ngingatin. Kami terdiam sejenak. Lalu Kyle berkata pelan, If we meet again, someday. Saya tersenyum kecil. You'll finally finish your sentence? Dia tertawa pelan. Maybe. Pagi itu, saya kembali ke bandara. Tidak ada drama, tidak ada tangisan. Hanya pelukan singkat dan tatapan yang cukup lama untuk mengatakan semuanya tanpa kata. Take care, Nara. You too, Kyle. Dan kali ini, kami benar-benar berjalan ke arah yang berbeda, tanpa menoleh. Di dalam pesawat, saya menatap jendela. Langit cerah. Berbeda dari pertama kali saya datang ke Faro yang penuh abu-abu. Saya tersenyum kecil. Perjalanan ini tidak memberi saya akhir yang sempurna, tapi memberi saya sesuatu yang lebih penting. Saya menemukan diri saya sendiri. Dan saya belajar bahwa tidak semua orang yang kita temui harus tinggal selamanya untuk memberi arti. Beberapa datang untuk mengubah arah hidup kita. Dan itu sudah cukup. Namun jauh di dalam hati saya, masih ada satu ruang kecil yang saya simpan. Bukan untuk menunggu, tapi untuk kemungkinan. Karena siapa yang tahu, di dunia yang luas ini, dua orang yang pernah hampir memilih satu sama lain, bisa saja bertemu lagi.